Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu 'alan nafsi wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan juga nikmat waktu yang Allah berikan pada hari ini. Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan yang sangat berbeda dengan bulan Ramadan yang tahun lalu. Bulan Ramadan tahun lalu mungkin kita tidak bisa melaksanakan Ramadan dengan baik, dengan berjamaah karena adanya virus COVID-19. Namun pada Ramadan kali ini, meskipun virus itu belum berlalu, tetapi kita sudah bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan agak leluasa. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini mendapatkan berkah dan juga mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjanjikan titel takwa yang Dia janjikan. Takwa di sini ialah bagaimana ketika Ramadan telah berlalu, maka apa-apa yang terjadi di bulan suci Ramadan, maknanya adalah ketika ibadah kita tingkatkan di bulan suci Ramadan, muamalah kita tingkatkan di bulan suci Ramadan, kemudian kita perbaiki diri kita di bulan suci Ramadan, kemudian apa-apa yang baik di bulan suci Ramadan hendaknya bisa kita bawa nantinya setelah bulan suci Ramadan ini. Maka perubahan itulah yang membedakan kita yang mendapat berkah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk pada orang-orang yang bertakwa tersebut. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, sang revolusioner Islam yang patut menjadi tauladan bagi kita. Dalam dirinya ada semua contoh dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu termasuk dalam barisan yang panjang yang mendapatkan syafaat dari beliau nantinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Dalam hal ini saya ambil tema sikap menghadapi kesalahan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat manusia, bahwa kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Manusia yang Allah ciptakan pertama, yaitu Nabi kita Nabi Adam alaihissalam, juga tidak luput dari kesalahan. Kita sering, bahkan kita mengetahui dalam cerita-cerita sejarah kita, bahwa dahulunya Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang Allah berikan tempat yang sangat nyaman sekali. Apa yang dia minta, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, bisa dia dapatkan. Allah tempatkan dia di surga. Kemudian Allah ciptakan lagi pendampingnya, si Hawa. Namun satu yang Allah pesankan kepada Nabi Adam ketika itu, jangan mendekati sebuah pohon. Namun karena rayuan dan godaan dari iblis, Nabi Adam pun membuat suatu kesalahan yang fatal. Dia melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala
dan dia mendekati pohon tersebut. Maka Nabi Adam mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia diturunkannya ke dunia. Dia tidak lagi mendapatkan fasilitas ataupun kemewahan ataupun kebahagiaan yang ada di surga. Namun dia dikembalikan ke dunia yang fana yang namanya ke tempat yang fana yang namanya dunia. Maka dari itu dia membuat sebuah kesalahan yang fatal. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap manusia tidak luput dari namanya kesalahan. Namun daripada kesalahan itu, Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya, dia tetap membuka pintu maaf bagi hamba-hambanya yang melakukan kesalahan. Jadi ada beberapa hal, setidaknya ada 3 hal sikap kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Dalam hal ini Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 110 sampai dengan 112. Dalam surah An-Nisa ayat 110 Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yatslim nafsahu tsumma yastaghfirillahi yajidillahi ghafurur rahima." Yang artinya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan mendapatkan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya apa? Bahwa sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan yang kita buat, Allah sangat membuka pintu ampunan bagi kita sebagai manusia. Maka dari itu, kesempatan yang Allah berikan ini, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pintu ampunan yang Allah buka ini sebesar apapun dosa yang kita buat, andai pun kita sebagai manusia, kemudian kita membuat dosa yang kita tumpuk setinggi gunung pun, namun ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyadari kesalahan yang kita lakukan dan kita tidak lagi mengulanginya, maka kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kita bertaubat. Dan insya Allah Allah membukakan pintu-pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jadi begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Seperti yang kita contohkan kisah dari Nabi Adam tadi, begitu kesalahan yang dia lakukan sampai dia harus dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia meminta ampun kemudian bertobat dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membukakan pintu maaf dan Allah ampuni dosa Nabi Adam. Masyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekelas Nabi Adam saja begitu, apalagi kita sebagai manusia yang sangat jauh sekali jaraknya dari Nabi Adam dan Rasulullah SAW. Mungkin setiap harinya dari mata kita dibuka sampai kembali kita tertidur, tidak terhitung begitu banyak dosa yang telah kita lakukan dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi ada baiknya kita terus mengintrospeksi diri kita setiap harinya. Kita memuhasabah diri kita agar kita terus untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk berzikir, ya. Berzikir di setiap selesai salat kita. Kemudian langkah yang kedua dalam surah An-Nisa ini Allah katakan, "Wa may yaksib ismau fa inna ma yaksibuhu 'alan nafsi wa kana Allahu 'aliman hakima." Yang artinya, dan barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan kesulitan untuk dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maknanya adalah setiap kita melakukan kesalahan, dia akan kembali dalam diri kita sendiri.
kita akan dibuat sulit. Fitrah kita sebagai manusia adalah manusia yang suci. Maka ketika kita melanggar fitrah kita itu, maka akan ada timbul ketidaktenangan, ketidaknyamanan dalam diri kita saat kita melakukan perbuatan dosa tadi. Kita akan menjadi gelisah dan kita akan menjadi merasa sulit sendiri dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai contoh saja, ketika kita melakukan sebuah kata berbohong, maka nurani kita sebagai manusia akan merasa sangat bersalah sekali. Dan kita tidak akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Bukankah ketenangan itu menjadi harga yang termahal dalam diri kita di kehidupan kita ini? Kita punya harta yang banyak, tetapi kita tidak tenang, sama saja bohong. Kita punya jabatan yang tinggi, tapi kita tidak tenang, sama saja membuat kita gelisah. Tapi walaupun kita hidup sederhana, nyaman, tenang, dan hari-hari kita akan melaksanakan hari-hari kita, menjalani kehidupan kita dengan bahagia. Semuanya akan terasa indah, walaupun kita tidak berpunya. Ya. Dan alangkah lebih baiknya lagi ketika kita hidup tenang dan kita berpunya. Nah, itu langkah kita yang kedua, bahwa kita menyadari bahwa setiap perbuatan dosa yang kita lakukan maka kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian dalam surat An-Nisa juga ayat 112 Allah katakan sikap yang selanjutnya kita lakukan ketika kita melakukan sebuah kesalahan adalah wa may yaksib khati'atan aw isman summa yasmi bihi bari'an faqad dihtamala buhtanau wa ismam mubina, yang artinya, dan barang siapa yang berbuat kesalahan atau dosa kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Maknanya adalah bahwa setiap dosa yang kita lakukan, kita tidak mencari kambing hitam. Kalau kita lihat pada fenomena pada zaman sekarang ini, banyak yang melakukan hal-hal seperti ini. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia tuduhkan kepada orang lain yang tidak bersalah, gitu. Dia mencari kambing hitam, sehingga orang tersebut masuk umpamanya dalam buih. Ya, contoh ketika dia melakukan korupsi, dia seorang atasan, kemudian dia melakukan korupsi dan kesalahan itu dia tuduhkan kepada bawahannya, ya, karena bawahannya yang salah dalam hal administrasi dan yang lainnya, sehingga bawahannya lah ini yang jadi korban daripada kesalahan yang dia lakukan. Maka ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dan dia melakukan sebuah kebohongan. Atau ketika kita melakukan sebuah kebohongan, kemudian kita sampaikan si A melakukan sebuah kebohongan, kemudian dia sampaikan kepada si B kebohongan tadi, kemudian si B menyampaikan lagi kepada si C, kemudian si C juga melampaikan kepada si D, maka kebohongan itu akan terus berrantai-rantai dan dosanya akan kembali kepada yang pertama melakukan kebohongan tadi. Maka dari itu, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal sikap yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama itu adalah bahwa kita menyadari kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat dan kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, bahwa kita meyakini setiap kesalahan yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita dan akan membuat sulit diri kita sendiri. Dan ketiga, kita tidak mencari kambing hitam setiap kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Pada momentum Ramadan, bulan yang penuh berkah dan rahmat ini,
marilah kita sama-sama untuk mengintrospeksi diri, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena Allah di bulan yang penuh berkah ini, Allah sediakan untuk umatnya agar dia bisa bertaubat dan juga menyadari kesalahan-kesalahannya dan menghapus semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kesempatan ini harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu di Ramadan tahun depan Allah akan berikan kesempatan kepada kita untuk sampai di Ramadan 1443 Hijriah. Jadi mari kita sama-sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Watawasau bil sabri watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya. Mari kita sama-sama untuk berlomba-lomba memperbaiki diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Sehingga ketika kita keluar dari Ramadan ini, kita betul-betul mendapatkan titel takwa yang Allah janjikan. Kita keluar dari Ramadan ini, bagaimana amalan-amalan dan tindakan-tindakan kita di bulan suci Ramadan ini itu mewarnai tindakan-tindakan kita di luar bulan suci Ramadan. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa memberikan hikmah bagi kita semua, khususnya diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan sebagai manusia yang dhaif, dan sesungguhnya yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu dari diri saya pribadi. Jadi saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.